Salah satu ciri khas laki-laki adalah kau boleh nakal, tapi pada saat depan keluarga, istri dan anak, usahakan jangan terjadi. Kita itu kan harusnya membuat klien itu malah citranya lebih bagus. Betul. Mas Nuan pernah nggak sih menangani kasus-kasus kontroversial, misalnya membela pembunuh atau membela teroris atau semacamnya? Pernah nggak menangani kasus-kasus seperti itu? Ada, kalau kasus pembunuhan saya tangani satu yang rame ya, security membunuh warga negara Jepang pada saat itu di apartemen. Jadi di salah satu apartemen di Jakarta Selatan? Iya, betul. Oke. Nama apa? Korbannya Yoshimi. Itu pemerkosaan juga kan? Pemerkosaan dan pembunuhan atau pembunuhan aja? Itu hanya murni pembunuhan. Murni pembunuhan. Dan ya? di situ saya interview, bertanya dengan si orang yang diduga membunuh ini, bahwa dia itu sebenarnya sebagai security hanya kepingin mengambil laptop sama handphone. Oke. Jadi tidak ada perencanaan atau niatan untuk membunuh, Bang. Atau ketangkap gitu, ketahuan. Ketahuan sama si Jepang. korban, ya. Terus korban teriak, melakukan perlawanan, dia udah nggak ngerti harus bagaimana, dia bungkem, dia jedotin sampai sehingga meninggal. Nah, saya membelanya pada saat itu bahwa ini bukan satu kasus pembunuhan yang direncanakan, Bang. Ya. Tapi secara tidak langsung spontan lah gitu. Oke, tapi orang-orang pasti melihatnya adalah Mas Nuan ini membela pembunuh seperti itu kan. Bagaimana tanggapan dari orang-orang terdekat atau keluarga waktu itu? Ya kita jelaskan bahwa yang kita bela itu bukan karena dia membunuh. Yang kita bela adalah haknya satu, ya kedua adalah kebenaran bahwa orang ini tidak ada niat dari awal untuk merencanakan satu kasus pembunuhan. Karena beda, orang niat berencana untuk melakukan pembunuhan sama yang terjadi karena spontan itu beda. Adalah. Apa ini? Ya klien-klien yang akhirnya kan dunia kita ini udah begitu gitu loh. Ada lah, Bang, ada. Nah, ada. itu baru adalah ada istri dari Sunan di rumah. Pujilah suamimu ini sudah hari ini mulai mengaku jujur. Baru bilangnya baru ada. Mungkin besok-besok bilangnya banyak banget. Kalau gitu dengan perkawinan yang sudah sama-sama lama, kamu masih sering berbohong gak ke istri? Bilangnya sidang, tahu pergi sama awewe sama cewek ke Bali. Aduh. Coba. Terakhir kapan kau lakukan itu? Nyengir doang. Hah? Bilangnya sidang di Bandung. Tahu-tahu ada di hotel di Tanah Abang. Coba. Udah deh, bukan rahasia umum lagi tuh pengacara. Enggak di Tanah Abang juga kali, Pak Bos. Ya itu gue mau tanya dia nih, biar aku cari teman sesama pelaku gitu loh. Gimana? Sama pelaku. Ya tahun lalu, Bang. Tahun lalu. Nyonya Sunan tahun lalu suamimu ini. Kacau, pulang berantem lu, Bang. Ya, jadi kalau untuk kasusnya Bang Fredrik ya, memang betul seorang pengacara, Bang ya, penasihat hukum itu diatur dalam Undang-Undang Advokat di pasal 16 bahwa seorang advokat ya ketika menjalankan kuasanya dari klien ya itu mempunyai hak imunitas atau tidak bisa kalau beritikat baik. Iya, betul. Oke. Tidak bisa. Kalau merekayasa sesuatu itikat baik nggak? Tidak. Oke. Gitu. Jadi kalau terbukti merekayasa sesuatu maka tidak beritikat baik, maka pasal 16 tidak berlaku. Jadi pada dirinya. Tidak imun. Ya, tidak imun. Apa ya? Memang saya susah ini sopan sekali ya, Bang ini. Sopan mah jadi Batak. Ini komentar pengacara. Kebetulan kan kita dunia pengacara. Gimana menurut kamu? Apakah itu pelajaran bagi sesama pengacara begitu loh? Kalaupun membuat argumen ya masuk yang akal. kira-kira logis lah. Coba gimana? Tabrak list, iya kan? Ini bukan Setia Novanto yang kita kritik, bukan. Tapi ini sebagai pengacara nih, coba. Kita kritik statementnya aja. Statementnya itu dari segi logika, udah kuliah hukum, dokter segala macam gitu loh. Gimana? Ya memang tidak masuk akal ya. Tidak masuk di akal. Tak ada bullshit katanya. Terus ada lagi, waktu pemeriksaan BAP di KPK, si pengacaranya mengatakan tiap 2 menit ngantuk. Ada nggak manusia tiap 2 menit ngantuk? Terus bangunnya kapan gitu loh? Coba gimana? Kalau tiap 2 menit ngantuk. Ya itu ada saya itu. Waktu itu kan waktu BAP pertama nggak mau. Pengacaranya lagi-lagi ngomong dia belum siap untuk di BAP karena tiap 2 menit ngantuk.
Jadi kalau tiap 2 menit ngantuk lagi, terus bangunnya kapan gitu loh. Kita itu kan harusnya membuat klien itu malah citranya lebih bagus. Betul. Ya, citra publik sangat menentukan terhadap nasib klien. Ya. Apalagi di tingkat kasasi. Kadang-kadang hakim agung yang itu ngeliatin. Kalau dia udah yakin dari awal citranya udah jelek, makanya kadang-kadang pengacara yang memperberat hukuman kliennya. Banyak kasus begitu. Betul. Banyak banget. Ya. Ya betul Bang. Sunan Kalijaga. Saya tidak mau Anda jadi laki-laki munafik. Kalau seperti ini klien mau cerai, mau gugat cerai. Dia 5 kali, 10 kali ke kantormu. Ke Starbucks ketemu sampai 30 kali. Imanmu bakal kuat nggak? Coba, imanmu kuat nggak? Kalau saya nggak, jujur aja. Coba, sekarang kamu. Enggak. Oke, baru deh. Ibu Sunan Kalijaga di rumah. Maklum, dia cuma manusia laki-laki biasa. Iya. Sekarang kau duduk dulu di sana. Poppy, silakan duduk di sini. Oh nggak di sini Bang? Oh jangan, karena perlu para buaya darat di rumah melihat Kalau dia. Dedi kuat nggak? Hah? Kalau godaannya Saya udah bilang tadi enggak. bilang nggak Tapi kan kuat. ada putriku, gue harus pura-pura alim. Salah satu ciri khas laki-laki adalah kau boleh nakal, tapi pada saat depan keluarga, istri dan anak, usahakan jangan terjadi. that's why I love my Dedi. Oke, Poppy, Iya, Bang. kamu umur berapa sih? Aku umur 26 tahun. 26, seumuran aku Pak Bos. Umur 26. 26. Cerai udah berapa kali? Baru 1 kali dong, baru kali ini. Belum cerai. Sedang proses Lagi perceraian proses, ya. lagi Oke. Oke, terus gimana? Pernikahan sudah berapa lama sebelum memutuskan untuk bercerai? 5 tahun. 5 tahun. Masalahnya apa sih sampai akhirnya kamu yang menggugat siapa? Kamu yang menggugat? Enggak dong, suami aku yang. Suami yang menggugat. Apa sih masalahnya sampai? Kamu ada seperti dia? Oh enggak. Iya, dong. apa ada orang Laki-laki ketiga? lain? Saya wanita yang terjajah. Iya. Terjajah. Kalau lihat yang Aduh ini, sebentar. Kalau Ku Tunggu Jadamu judulnya Bang. Aslinya keluar. sebentar. Oke, Poppy. Jadi proses perceraian kamu sekarang sudah sampai tahap mana? Udah sesi jawab menjawab sih. Sudah sesi Jadi jawab-menjawab. replik dan duplik gitu. Jadi sekarang Mediasi gagal. Sekarang mediasi dia nggak mau, dari awal tidak mau mediasi, tetap bersikukuh untuk bercerai, walaupun Poppy tidak pernah mau untuk bercerai. Tapi Poppy orangnya kalau udah maksudnya melangkah, Poppy nggak mau balik lagi, karena ada harga diri, ada rasa sakit hati dong otomatis sebagai wanita ya. Jadi seakan-akan kayak mungkin diputar-putar gitu, karena dia berusaha untuk mencabut gugatan kembali, tapi dengan alasan-alasan yang nggak rasional gitu, karena hanya untuk mungkin Agar nggak mau lari. keluar duit. ya, Kalau sampai harus bayar nafkah dan kono gini. ya. Mbak Poppy udah ada yang nanganin belum kasusnya nih? Pengacara. Kalau belum ada yang nanganin, ini aja temennya Dedi. Tuh, Iya, langsung angkat tangan loh maksudnya atau loh. Mbak Ina mungkin. Boleh. Iya, Ya, Mas Ina katanya waduh. udah bosan nanganin Bosan Kalau politik. sama perempuan Politik lebih ini kan. kayak Abdul ya. Kalau Mas Sunan udah menawarkan diri tuh udah angkat tangan tuh. Iya. Dia lebih nyaman Mana membuat. disambut gak? Iya. Baik, Setelah- tadi dulu kalau misalkan Mas Sunan mau nanganin kasus perceraiannya Poppy, dibayar berapa atau free kayak tadi? Ratu Nah Nisa? itu dulu, Tuh. coba tolong jawab Mau sekarang. nggak? Apalagi aku teraniaya loh ya. Coba. Kalau besok Yang dia terjajah. datang, kalau besok ini kita hanya mau lihat image pengacara. Pengacara itu kan katanya doyan gitu loh milik wanita cantik. Nah tuh. Kalau besok dia datang dengan lebih lagi, kamu bakal nolak atau nggak usah bayar deh gitu. Coba, Ya, gimana? jujur aja, jangan ditambah-tambahin. Ha-ha. Bilang yang nolak bini gue. Gitu. Atau kalau bayar tarifnya Bini kan di berapa rumah. deh gitu. Gimana? Fee-nya berapa kalau misalkan bayar? Ya paling enggak kasih ongkos buat warawiri aja, biar nggak ada kesan free gitu. Oh. Warawirinya berapa Ongkos tuh? warawiri aja. Masalahnya, ini rahasia nih. Begitu wanita membayar ongkos laki-laki, langsung rasa respeknya kurang. Oh gitu. Nah, ya nggak? Serius? Dia paling jago deh ini. Ada saran nggak untuk melindungi para? Gini, Tips gitu. dalam yang paling problem memang setiap do cerai itu selalu umumnya wanita yang di pihak yang susah, Umumnya. lemah, harta atas nama suami, yang cari duit suami, akhirnya kayak pengemis. Ya. Ya. Kayak pengemis akhirnya pada saat cerai, jadi apalagi kalau sudah ada istri kedua, ketiga, kelima, Ya. ketujuh. Setuju. Ya, ada tip lagi nggak? Kalau saya mengatakan kan
bikin perjanjian perkawinan. Kalaupun nggak mau perjanjian perkawinan, bukan untuk pisah harta ya, malah gabungkan. Iya. Harta bawah. Setiap beli harta, usahakan rayu. Papi, harus nama berdua dong. Kalau papa sakit nanti, gitu. Harus kayak gitu. Mas Sunan dan Mbak Ina kalau kita lihat di mana-mana itu sudah terkenal sebagai pengacara yang bergelimang akan harta. Seperti Pak Bos, udah bergelimang harta. Nah tentunya itu membuat para pemuda tergoda untuk jadi pengacara. Banyak dong, jadi pengacara aja biar banyak duit. Kayaknya enak kalau jadi pengacara, bisa jadi kayak Pak Bos, mobilnya banyak, mobil mewah, mobil sport, diamondnya di mana-mana, pengen kayak gitu. Ada tips nggak sih buat pemuda-pemuda di sana yang pengen banget jadi pengacara handal? Pesan untuk teman-teman ya, advokat muda ataupun calon-calon advokat, nomor satu itu kita nawaitu yang baik, ya, membela klien itu dengan maksimal, memberikan yang terbaik, ya, do the best for the client, maka dari situ kau akan menjadi sesuatu yang akan dicari oleh orang, ya, ketika dicari orang pasti ada rezeki di situ.